luar biasa, masih bisa menyanyi, masih bisa bersyukur, masih bisa bilang thank you Jesus, thank you Jesus. Kalau dia tidak mengenal, kalau tante saya tidak mengenal siapa Yesus, tidak tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, gak akan mungkin Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu kita lihat sekarang, apa sih dampak ketika Bapak Ibu dan saya menjadi harta kesayangannya Allah. Bukan hanya sahabat, bukan hanya teman, tapi harta kesayangannya Allah. Bahkan Alkitab tadi katakan, tolong buka lagi sama-sama Keluaran 19 ayat 5. Biar kita perjelas untuk kita menjadi kesayangan Allah, harta kesayangan Allah. Boleh dibantu? Jadi sekarang jika, lihat baik-baik. Jika kamu, memang harus ada, enggak dipaksa. Terserah Bapak Ibu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Saudara, kelihatannya firman Tuhan yang saudara dengar 30 menit, 40 menit ini seperti biasa. Tapi dampaknya kayak tadi Bapak Ibu. Karena dia dengar firman. Bahwa hidupnya adalah milik Yesus, asetnya Allah. Jika engkau mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, ada janji Allah. Dokter bilang 4 bulan. Tapi tante saya dia pegang janji Allah. Dia nggak pegang 4 bulan. Dia tahu emang ini hidupnya sudah anugerah. Tapi dia percaya bahwa hidupnya dipakai Tuhan untuk memenangkan keluarga besar yang lain. Dan dikatakan firman dia berpegang pada perjanjianku. Maka baru ada kata maka, ketika ada kata jika, ketika ada Bapak Ibu, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Allah. Nah sekarang lihat, firman Tuhan katakan menjadi harta kesayangan Tuhan. Mau itu datang badai, datang benturan-benturan, datang goncangan-goncangan, datang penyakit apapun. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya asetnya Tuhan, nggak mungkin Tuhan kita masa bodoh. Kita nggak mau rumah kita diambil orang. Kita nggak mau deposita kita diambil orang. Kita nggak mau mobil kita, apalagi anak kita, aset kita diambil orang. Nah saudara bisa bayangkan, kalau masalah mau ngerenggut hidup kita, saudara pikir Tuhan diam? Ketika penyakit mau ambil hidupnya tante saya, saudara pikir Tuhan hanya ngelihat dan senyum-senyum? Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita punya iman seperti yang tadi? Bisa bersyukur, bisa tenang, bisa katakan asik Yesus, asik Yesus. Lihat ayat 5-nya. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat 5-nya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan sekedar sungguh-sungguh. Karena badai tidak bisa mendengar firman Tuhan biasa-biasa. Tapi harus sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh? Buka Mazmur 116 ayat 4. Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 4. Apa yang dimaksud Allah itu sungguh-sungguh? Demikian firman Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamalati segala perintahmu. Asal firman dipegang sungguh-sungguh, kita gak akan takut, kita gak akan mendapat malu. Mau dapat goncangan kek, mau dapat berita-berita yang mengerikan kek, mau difitnah orang kek, mau dikasih penyakit, ya udah hidupmu selesai. Kita gak takut seperti kesaksian tadi, karena sungguh-sungguh dengar firman. Bahkan saya bersyukur sebelum saya naik mimbar, ada goncangan yang datang untuk saya buktikan bahwa firman itu hidup. Saudara, saya hidupkan firman ini hari ini ketika engkau dengar. Yang kedua saudara, ketika engkau benar sungguh-sungguh dengar firman, apa yang dimaksud? Firman itu ketika engkau dengar, harus berani seperti tadi, ucapkan, katakan. Bener nggak sakit? Padahal udah sakit. Bener nggak takut 4 bulan lagi? Bener nggak takut? Yosua 1 ayat 8. Coba kita lihat Yosua 1 ayat 8. Alkitab katakan, perkatakanlah, janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Diperkatakan. Yang tadi Ibu Koni katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu memperkatakan firman.
Pada waktu saya mimbar, saya memperkatakan firman, kenapa harus takut? Tangan kanan Tuhan memegang engkau. Kalaupun kau lewati api, engkau tidak akan terbakar. Tangan Tuhan menyertai engkau. Dan lihat, renungkan, gak cuma diperkatakan, renungkan. Ada berita 4 bulan, ada berita dokter bilang penyakitnya cancer ini, cancer itu, penyakit tumor ini. Tapi ketika kita renungkan firman, tante saya udah gak mikir lagi mau penyakit. Susternya bingung, orang bingung. Saudara, bikin dunia bingung. Karena ada firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita aset Tuhan bikin orang bingung. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan Ibu Koni? Kenapa bisa tenang? Kenapa tidak takut? Ada apa? Bukankah ada berita besar yang menakutkan, nyawanya akan selesai? Tapi buktinya, sudah kasih nama Tuhan Yesus. Mendengarkan firman sungguh-sungguh. Lihat Ulangan 5 ayat 32. Bukan hanya saja memperkatakan, ketika engkau berkatakan, maka engkau bertindak hati-hati. Engkau tidak akan mengecewakan Allah, engkau tidak akan buat Allah, tidak akan kompromi dengan dosa. Mendengar firman memperkatakan, kau akan lebih bijaksana menghadapi kenyataan yang kita alami. Berita-berita yang kita dengar. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu harus dilakukan. Kami pikir 1 tahun. Saya tahu iman daripada tante saya. Tapi Tuhan izinkan 2 tahun. Tuhan izinkan 3 tahun. Bahkan sampai hari ini, kita semua masih dalam prosesnya Allah. Termasuk saya. Tuhan izinkan, suami saya sudah terima Yesus. Saya pikir selesai masalah saya. Tapi Tuhan izinkan tetap diproses. Karena apa? Karena Allah mau lihat kesetiaan saudara. Ulangan 5 ayat 32. Katakan demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang kanan kiri. Jangan cuma hanya mau setia 1 tahun. Jangan hanya mau setia kalau penyakit sudah sembuh. Tapi di dalam zona yang aman, zona yang tidak aman, tetap setia. Amin. Walaupun dokter bilang udah selesai, tetap setia. Lihat, janganlah menyimpang. Itu yang Tuhan mau. Lakukan dengan setia. Dan saya percaya tante saya ini luar biasa. Kenal Yesus. Dari tahun 70-an, saudara. Pak Konrad dimenangkan. Ibu saya dimenangkan. Saya waktu masih kecil memang sudah pernah kenal Yesus, tapi saya lari lagi. Saya gak mau lagi, saya tutup pintu buat Yesus. Kembali lagi, tante saya layani saya lagi. Waktu tante saya belum sakit dengan ibu saya, kami kemana-mana pelayanan. Kami ke Amerika pelayanan, walaupun mereka cuma duduk, saya di mimbar. Tapi mereka melayani, mereka berdoa untuk jemaat-jemaat. Saya di Jepang, tante saya dan ibu saya ikut. Mereka melayani. Saya di Amerika, tante saya ikut. Kami melayani, dan dari pagi saya lihat tidak pernah capek, saudara. Padahal umur mereka, ibu saya udah 88, tante saya tadi 80 berapa? Tapi kelihatannya kayak umur 28 tahun, saudara. Saya juga bingung, suatu luar biasa. Karena asetnya Allah. Jangan cuma sebentar setia. Dan rahasia yang kedua.